lagi. Hari ini kita belajar muatan pendidikan kewarganegaraan. Namun, sebelumnya kalian harus ambil buku penanya dulu, lalu dibuka halaman 42. Udah? Kita belajar atau kita baca sama-sama, ya. Menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia atau di sekolah. Di sekolah maksudnya. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Keberagaman yang ada merupakan kekayaan bangsa kita. Dengan adanya perbedaan, kita dapat belajar untuk saling menghargai dan menghormati satu sama yang lain. Ya, dengan adanya perbedaan itu yang namanya keberagaman itu perbedaan. Kalau kalian menghargai perbedaan yang ada di Indonesia ini, contohnya itu ada agama, suku, ras, bahasa, itu yang namanya perbedaan atau keberagaman yang ada di Indonesia. Kalau kalian saling menghargai dan saling menghormati perbedaan itu, semuanya akan nyaman, akan aman, terkendali. Jadi tidak mudah dipecah belah oleh yang lain. Saling menghargai dan menghormati merupakan contoh pengamalan sila kedua. Keberagaman juga dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kalian di sekolah. Berikut beberapa contoh keberagaman atau perbedaan yang dapat kita amati di sekolah. 1. Perbedaan kegemaran, misalnya bermain kelereng, bermain boneka, atau membaca buku. Perbedaan makanan, kesukaan, misalnya telur, sayur, atau daging. Perbedaan olahraga kesukaan, misalnya sepak bola, bulu tangkis, atau kasti. Perbedaan cita-cita, misalnya menjadi dokter, guru, atau polisi. Nah, itu keberagaman yang terlihat ketika kalian di sekolah. Ada perbedaan kegemaran, makanan, olahraga, dan cita-cita. Itu yang terlihat sekali ketika kalian di sekolah. Nah, pertanyaannya, sudahkah kalian menghargai perbedaan yang ada di sekolah itu dengan teman-teman kalian? Kalau sudah, pertahankan itu ya, supaya kalau kalian semua menghargai perbedaan, menghargai kegemaran orang lain, pasti deh semuanya aman, semuanya nyaman ketika kalian belajar atau kalian ketika bermain jam istirahat. Nah, keberagaman di sekolah harus perlu disikapi dengan baik agar tidak terjadi perpecahan. Nah, kalau kalian gak menghargai, gak menghormati perbedaan itu, ya pasti semuanya gampang terpecah belah. Apa sih nih terpecah belah? Nah, kalian gampang berantem, ya. Terus ada belum lagi kalau berantem nangis, tuh kan, itu ya nanti habis itu gak mau temenan lagi, ya. Itu pasti terjadi kalau kalian tidak menghargai perbedaan dan kegemaran orang lain, ya. Terus lanjut, berikut beberapa contoh cara menyikapi keberagaman yang ada. 1. Menghargai pendapat teman meskipun berbeda dengan pendapat kita sendiri. Nah, misalnya kita mau main apa nih ya, sepak bola. Kita diskusi dulu bagaimana aturannya, jumlah pemainnya, itu harus kita diskusikan dulu sebelum bermain. Oke, hari ini kita mau main sepak bola nih. Siapa aja ya temen-temennya yang main gitu kan, diskusin dulu. Nah, misalnya nih Jayden sama Glenn, mereka lagi ngobrol. Habis itu Glenn motong nih pembicaraan dari Jayden. Itu sikap yang baik atau enggak? Saling menghargai atau enggak? Jawab ya. Nah, berarti kalau mau memainkan suatu permainan yang baru, diskusikanlah dulu, dan ketika teman sedang berbicara, ya kita didengarkan dulu, kita mendengarkan dulu yang baik bagaimana gitu. Habis itu kalau misalnya kita perlu berpendapat yang lebih, barulah kita bicara setelah teman kita selesai berbicara. Waktu kelas 2 Miss Yulia pernah bilang nih, hargai kalau mau dihargai, mendengar kalau mau didengarkan.
Ya, diingat-ingat, masih ingat nggak? Udah lupa Miss, udah nggak pernah sekolah. Diingat-ingat dong. Pesannya Miss Yulia, kalau mau dihargai ya harus menghargai. Kalau mau didengarkan, ya kita harus mendengarkan supaya tidak ada terpecah belah. Oke, lanjut yang kedua, menghormati perbedaan yang ada. Nah, menghormati perbedaan yang ada itu kayak yang tadi Miss Yulia sudah bilang. Dari perbedaan itu akan menjadi satu kesatuan. Ya, ingat nggak semboyan Indonesia? Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua atau satu tujuan. Nah, Indonesia itu kan banyak banget tuh keberagamannya, perbedaannya. Tapi kalau kalian saling menghargai, saling menghormati, nggak akan tuh gampang terpecah belah. Ya, yang ketiga, berteman dengan siapapun meskipun memiliki perbedaan. Ya, perbedaan itu memang sih itu hal yang wajar gitu ya. Dan kita harus loh menghargai perbedaan itu supaya kita juga punya banyak teman, kita punya banyak sahabat, teman-teman yang lain juga mau berteman sama kita kalau kalian saling menghargai dan saling menghormati. Oke, kita sudah sampai di PS yang pertama, tapi sebelumnya kalian ambil buku PS-nya dan tulis soalnya ya. Nomor 1, perbedaan kegemaran harus di titik-titik dan titik-titik. Nomor 2, menghormati dan menghargai adalah contoh pengamalan sila ke titik-titik. Nomor 3, tuliskan 3 contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Nomor 4, tuliskan 3 contoh perbedaan yang ada di sekolah. Nomor 5, tuliskan 3 sikap yang baik dalam menyikapi keberagaman. Pelajaran selanjutnya yaitu muatan matematika. Kita belajar tentang pengurangan dalam suatu bilangan dengan cara bersusun. Kemarin kita sudah belajar penjumlahannya, sekarang kita belajar pengurangannya. Langsung aja ya, Miss kasih contoh bilangannya yang harus kalian kurangi. Yuk, disimak. Rp4.897 dikurangi 2.354. Ya, contohnya harus kalian kerjakan di rumah adalah ini. Ya, gimana sih Miss caranya, kamu belum pernah? Oke, kita kerjain sama-sama ya. Yang dikerjain yang mana dulu? Bagian mana dulu? Yang bagian belakang, yang paling belakang. Yang harus kalian kerjakan adalah bagian paling belakang, yaitu 7 dikurangi 4. Berapa? 3. Good. 9 dikurangi 5, 4. 8 dikurangi 3, 5. 4 dikurangi 2, 2. 2.543. Inilah hasil pengurangan dari 4.897 dikurangi 2.354. Lanjut ya. Nah, 5.789 dikurangi 3.457. Nah, jangan lupa kalian harus mengerjakannya pakai cara bersusun. Susun ya, jangan cuma jawabannya aja, harus pakai cara. Kita beri cara yang sama-sama. 5.000 di bawah
3.457. 9 dikurangi 7 sama dengan 2. 8 dikurangi 5 sama dengan 3. 7 dikurangi 4 sama dengan 3. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. 5.789 dikurangi 3.457 hasilnya 2.332. Hasil yang di sini kalian taruh di sini ya. Nah, hasil dari sini ditaruh sini seperti biasa. Seperti waktu kalian mengerjakan cara bersusun yang penjumlahan ya. Kalian cari sama aja, bedanya ini dikurangi, kalau yang kemarin itu ditambah. Ya, nanti disediakan PS, kalian kerjakan. Oke, PS yang kedua, kalian mengerjakan matematika yang tadi ya. Dan jangan lupa ambil buku PS-nya, lalu tulis PS-nya yang kedua hari ini. Oke? Perintahnya dulu ya. Kerjakan dalam cara bersusun. Dah. Nomor 1, 4.798 dikurangi 2.357. Nomor 2, 4.832 dikurangi 2.611. Nomor 3, 5.976 dikurangi 2.345. Nomor 4, 5.899 dikurangi 3.372. Nomor 5, 6.987 dikurangi 3.674. Itu PS dari Miss Yudia yang kedua, dikerjakan dan jangan lupa tidak boleh lebih dari jam 8 malam. Sampai ketemu lagi.